Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pandika Putra Nugraha, guru Mapel PAI di SMK Negeri 2 Boyolangu dalam acara Pondok Ramadan Online. Jadi untuk kesempatan kali ini kita membahas mengenai tentang toharo. Toharo itu apa sih? Toharo secara bahasa itu artinya bersuci, suci. Jadi secara bahasa ini adalah di mana toharo itu artinya bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharo artinya mensucikan diri dari segala bentuk najis. Toharo dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bersuci secara lahiriah, dan yang kedua, bersuci secara batiniah. Yang secara lahiriah itu seperti apa? Yang secara lahiriah bersuci dengan cara berwudu, mandi besar, tayamum. Itu adalah mensucikan diri secara lahiriah. Sedangkan bersuci secara batiniah yaitu mensucikan diri dari segala sifat iri, dengki, hasud, takabur, dan sombong. Caranya bagaimana untuk mensucikan diri secara batiniah? Yaitu dengan cara taubat tanasuha. Nah, bertaubat cara tanasuha itu seperti apa? Yaitu taubat yang apabila dosa itu telah kita kerjakan dan kita tidak akan mengulanginya lagi. Itu artinya taubat tanasuha, untuk selama-lamanya tidak diulangi. Oke, kita lanjutkan lagi mengenai toharo. Macam-macam alat yang digunakan untuk toharo itu apa saja? Yang pertama jelas tentunya air, yang kedua debu, yang ketiga yaitu benda padat yang lain, misalkan daun, terus batu, kayu, tisu, dan lain sebagainya. Itu adalah alat yang digunakan untuk toharo. Selanjutnya, bagaimana toharoh ini kita kerjakan? Sebelum kita mengerjakan toharoh, kita harus mengerti tentang pembagian air. Tentunya kita berbicara masalah air. Yang pertama, air mutlak. Yang disebut air mutlak yaitu air yang suci. Apa saja itu? Contohnya air hujan, air sumur, air laut, air sungai. Kembali lagi ke air sungai tadi. Air sungai ini yang mensucikan apabila air ini tidak tercampur oleh limbah dan lain sebagainya. Yang kelima, air danau atau telaga. Yang keenam, air salju. Dan yang ketujuh adalah air embun. Jadi air mutlak yaitu air yang mensucikan. Contoh-contohnya tadi ada air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air danau, air telaga, air salju, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, air yang suci tapi tidak dapat mensucikan. Apa itu? Yaitu misalkan air minuman seperti sirup, teh, kopi, susu. Itu merupakan air yang suci tapi tidak dapat mensucikan. Selanjutnya yang ketiga adalah air musammas, yaitu air yang telah terjemur oleh sinar matahari, tetapi dalam kondisi dalam wadah bejana. Bejana itu apa? Bejana itu wadah yang terbuat dari bahan besi atau dari bahan tembaga atau juga dari bahan aluminium dan lain sebagainya atau baja. Jadi air musammas ini tidak boleh dipergunakan. Ini makruh untuk dipergunakan. Itu tadi. Misalkan kita ambil contoh dari air musammas. Kita punya tempat wadah. Wadah itu besar, tandon air, tetapi langsung kontak dengan sinar matahari di luar rumah. Itu merupakan, bisa jadi itu adalah air musammas. Yang selanjutnya air mustakmal.
yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Misalkan kita berwudu dan air itu kita wadahi dengan wadah yang besar, terus kita pergunakan lagi. Itu merupakan air mustakmal, itu tidak boleh dipergunakan untuk bertoharoh, bersuci. Dan yang terakhir adalah air mutanajis. Air mutanajis itu artinya air yang najis. Misalkan air kencing, air yang sudah berubah baunya, rasanya, warnanya, itu adalah air mutanajis. Selanjutnya kita menginjak cara-cara bertoharoh. Apa saja cara-cara bertoharoh? Yang pertama, wudu. Wudu ini apabila kita terkena hadas ringan. Hadas ringan ini misalkan kencing, buang air besar, terkena kotoran hewan dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Bersihkan dengan air, kita berwudu. Itu merupakan cara untuk menghilangkan hadas ringan. Sedangkan untuk hadas yang berat, bagaimana caranya? Dengan cara mandi jinabat. Kapan dilaksanakan mandi jinabat itu? Yang pertama, apabila seorang suami istri berhubungan badan. Itu setelah berhubungan badan diwajibkan untuk mandi jinabat. Atau seorang perempuan yang telah melahirkan dalam kondisi nifas. Setelah nifas, maka diwajibkan untuk mandi jinabat. Atau seorang laki-laki yang telah mimpi basah. Di mana mimpi basah ini sebagai tanda awal mula seorang anak laki-laki masuki masa pubertas. Jadi masa puber atau masa balik itu ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan itu merupakan menstruasi. Jadi menstruasi itu di mana seorang anak dari masa kanak-kanak menuju ke masa balik. Laki-laki mimpi basah, perempuan menstruasi. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi seorang perempuan untuk mimpi basah juga. Kalau laki-laki tidak bisa menstruasi. Jadi mimpi basah bisa jadi terjadi pada laki-laki dan perempuan. Itulah. Di mana ada 4 itu tadi, berhubungan suami istri, nifas, mimpi basah, sama menstruasi atau haid, ini wajib untuk mandi jinabat. Dan yang terakhir, tayamum. Tayamum itu bagaimana? Kalau tayamum itu kita terkena hadas ringan. Tetapi bisa jadi misalkan ada orang yang hidup di daerah gurun itu terkena hadas besar, misalkan setelah menstruasi atau setelah berhubungan suami istri, dan orang itu kondisinya tidak ada air, hidup di padang pasir. Jadi seperti tayamum itu diperbolehkan apabila sudah tidak ada air. Selama masih ada air, maka tayamum tidak diperbolehkan. Paham ya? Selanjutnya, kembali ke contoh tadi. Seorang yang hidup di padang pasir, dia harus jinabat, tetapi tidak ada air. Caranya ya, dengan cara tayamum. Tayamumnya seperti apa berguling-guling di pasir, mandi pasir, dan lain sebagainya? Tidak. Jadi, tayamum itu cuman membasuh muka dan tangan saja. Tidak seperti wudhu. Tayamum itu saya contohkan, kita niat dulu dalam hati, kemudian kita tepuk dinding atau bagian yang suci, meja bisa, kursi bisa. Setelah ditepuk ini, tiup, tidak usah ditiup keras, cuman pelan-pelan saja. Kemudian basuh muka. Setelah muka, tangan. Sudah selesai. Itu adalah tayamum. Jadi tayamum itu tidak seperti wudhu. Bagian-bagian yang harus dibasuh, yang lain-lain. Tidak. Jadi tayamum itu cukup bagian muka dan tangan saja. Itu adalah
tayamum. Toharoh dalam tanda kutip tidak menemukan air, maka harus tayamum. Jadi itulah mengenai kajian tentang toharoh. Untuk cara toharoh, wudhu, mandi besar, atau tayamum, ada 3 itu. Untuk kali ini sudah cukup materi yang saya sampaikan dalam pertemuan Pondok Ramadan Online. Semoga bermanfaat dan kalau bisa jagalah puasa kalian di masa pandemi ini, jangan sampai bolong. Dan apabila yang perempuan sedang berhalangan, maka setelah hari raya harus dibayar. Bukan dibayar, disaur utangnya poso tadi. Jadi itulah kajian kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat menjalankan hari-hari di masa pandemi. Jaga protokol kesehatan, jaga diri masing-masing, dan jangan lupa tetap patuh dan hormati orang tua dan guru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.